Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, Bu. sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi insya Allah semuanya sudah sarapan ya? Belum Bu. Sudah, Oh Bu. belum? Kenapa belum? Tadi bangunnya kesiangan Bu. Oh kesiangan, tapi tidak menangis ya? Tidak Bu. Oh tidak menangis. Alhamdulillah, anak soleha. Baik, hari ini kita akan membahas pelajaran agama Islam tentang bab puasa. Ya, silakan Nur. Insya Allah semuanya masuk semua ya. Masuk, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Sudah kelihatan Baik belum anak-anak Bu? semuanya. Sudah. Baik anak-anak semuanya, kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam bab tentang puasa. Sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ya, silakan dipimpin Nurjianti, bisa dipimpin berdoa. Bisa Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Billahi rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Maliki 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 yaumiddin. 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 Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim. ghairil Ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladhdallin. Amin. Amin. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Nujanti. Baik, anak-anak semuanya. Semuanya semangat. Mana Semangat, Bu. semangatnya? Ini semangat, Ya, Bu. semangat. Baik, untuk pelajaran kali ini kita mulai ya. Silahkan Ya. dibuka, next. Ya, bab yang pertama, ayo mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak ya. Biar tidak lemas. Karena apa? Masih pagi, ada yang belum sarapan. Tapi mungkin kalau bernyanyi semangat ya. Semangat. Yuk, kita bernyanyi dulu ya. Bareng-bareng. Nadanya, aku tahu aku siap mau belajar. Bismillah, aku tahu aku siap mau belajar. Bismillah, aku tahu aku Aku siap, siap. Siap, aku aku tahu, tahu, aku aku tahu, tahu, aku aku siap siap. mau belajar. Bismillah. Ya, bisa? Bisa anak-anak? Belum, Bisa, Bu. Bu, dikit-dikit. Ya, Dikit-dikit, Bu. sedikit. Ya, sambil baca aja itunya ya. Baca apa teksnya. Ya. Ayo kita mulai. Satu, dua, tiga. Aku Aku tahu Aku tahu, tahu, aku 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 siap siap belajar. belajar. Bismillah, aku Bismillah, tahu Bismillah, aku aku siap mau siap mau belajar. belajar. Bismillah, Bismillah, aku aku tahu aku tahu, aku tahu, aku aku siap. siap. aku Siap, Siap, aku tahu, aku tahu, tahu. aku tahu, aku 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 tahu, siap aku mau ya. siap belajar. mau belajar. Bismillah, Bismillah, Bismillah,
Ya, terima kasih. Selain tadi kita membaca surat Al-Fatihah, pembukaan kita baca bismillah lagi ya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita pelajari hari ini. Amin. Amin. Ya, baik. Sekarang kita lihat lagi tentang pengertian puasa. Pengertian puasa adalah menahan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan melatih kesabaran. Ayo anak-anak semuanya sudah mulai belajar berpuasa belum? Sudah, Bagaimana Bu. puasanya? Sudah, Bu. Belum? Ya, nanti dimulai ya. Puasanya setengah hari boleh dari makan sahur sampai dengan beduk azan zuhur, kemudian dilanjutkan kembali boleh. Itu namanya belajar berpuasa, menahan diri dari makan dan minum. Dan hal-hal membatalkan dari apa? Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dari waktu sahur sampai dengan waktu maghrib, azan maghrib. Ya, dan tujuan utamanya adalah untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekarang Ibu tanya dulu, puasa adalah rukun apa? Rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga, Bu. Oh iya, pinter yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Bagaimana anak-anak semuanya? Puasa tahun kemarin bagaimana? Malah suka ngemil ya, Pak. Bolong, Ada yang bolong, bolong-bolong Bu. nggak ya? Tolong, Bu. Oh, iya. Ya, ada bolong-bolong. Bolong Itu berapa? salahnya di mana ya? Bolong 2, Bu. Saya Oh, bolong bolong 5, Bu. dua. Pengen es Kenapa? krim. Batal. Batal. Oh, jajan ya. Ya, Bu, beli es teh enak sekali. Waduh, es enak sekali. Kan siang-siang, Bu. Haus, Bu. Dingin ya. Haus ya. Nanti tahun ini puasanya dipolin ya. Jangan kalah-kalah ya. Berusaha Oke, untuk Bu. tidak Siap. kalah berpuasa selama 1 bulan. Baik, setelah ada pengertian puasa, kemudian kita di sini ada dalil puasa. Nah, dalil puasa di sini dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Surat apa anak-anak? Surat? Al-Baqarah, Bu, ayat 183. Ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, puasa adalah kewajiban bagi umat Islam seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah. Ya, Ibu bacakan ya bunyi suratnya ya. Ya, Bunyi suratnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ada yang bisa bacakan artinya enggak ya? Anak-anak kelihatan enggak ya? bisa, Bu, saya. Ya, coba Nur. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sudah, Bu. Ya. Ya, terima kasih Nur. Ya, maka dari itu anak-anak kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi dibacakan oleh Nur ya. Jadi puasa itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam ya. Ini ada dalilnya. Dalilnya di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Jadi anak-anak kalau sudah diwajibkan berpuasa, maka dari itu kita harus menjalankan ibadah puasa ya. Baik,
Setelah dalil berpuasa, ada lagi kita temukan syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa di sini ada yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah berakal sehat. Yang keempat, kuat menjalankan ibadah puasa, dan yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Ya, yang beragama Islam itu wajib seperti tadi dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua balik. Apa itu balik? Yang tahu artinya balik siapa yo? Sudah Apa gede, itu Bu. balik? Bu, Ya? Siapa yang tahu saya artinya Bu, balik? Ya apa? Siapa itu? saya Ibu Bu. ya? Ya. Ibnu Fadli apa? Balik artinya apa? Balik artinya orang yang sudah dewasa Bu. Oh iya, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah ya. Yang ketiga adalah berakal sehat. Berakal sehat itu tidak gila ya, berakal sehat. Tuh. Kemudian yang keempat adalah kuat menjalankan ibadah puasa. Jadi bagi orang yang kuat menjalankan ibadah puasa itu hukumnya wajib ya, seperti kalau yang sudah tua kan ada yang tidak kuat menjalankan ibadah puasa, itu boleh tidak berpuasa. Ya, tapi kalau sudah balik, sudah cukup umur, untuk yang perempuan itu sudah datang haid itu sudah wajib berpuasa. Ya. Kemudian di sini ada suci dari haid dan nifas. Jadi kalau yang sedang haid tidak diwajibkan berpuasa. Ya. Apa itu nifas? Ada yang tahu nggak artinya nifas? Setelah melahirkan, Bu. Ya, darah yang keluar setelah melahirkan, jadi tidak wajib berpuasa. Ya. Baik anak-anak semuanya, sekarang Ibu tanya lagi ya. Syarat-syarat wajib berpuasa itu apa saja? Yuk, Beragama Islam, Bu. Islam. agama Islam, ya. Kemudian apa? Balik. Balik. Menjalankan puasa Bu. Balik. Ya. Kemudian berakal sehat. Apa lagi? Kuat, Bu. Suci dari Buat haid dan menjalankan puasa. nifas. Ya. Baik. Insya Allah semuanya sudah paham ya syarat wajib berpuasa. Kemudian ada lagi hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah muntah dengan sengaja. Yang kedua, keluar haid atau nifas. Yang ketiga, hilang akal. Dan yang keempat adalah murtad. Di sini ada muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu misalkan kamu ya berpuasa, kemudian masukkan jari ke dalam mulut gitu ya, biar apa? Biar muntah nanti bisa minum gitu. Nah, itu termasuk dengan membatalkan puasa ya. Kemudian keluar haid dan nifas. Keluar haid atau nifas. Misalnya kakak kamu sedang berpuasa, kemudian tiba-tiba dia keluar haid. Nah, itu harus membatalkan puasa ya. Yang ketiga adalah hilang akal. Apa itu hilang akal? Hilang akal adalah umpamanya gila gitu ya. Hilang akal itu namanya. Kemudian yang keempat adalah murtad. Yang tahu artinya murtad, ayo siapa? Ada nggak anak-anak yang tahu artinya murtad? Pindah Bu, agama, dari Bu. Islam, Bu. Oh ya, pindah agama, keluar dari agama Islam ya. Itu termasuk membatalkan puasa. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Tanya, Bu. Bu. Ya, silakan. Ibnu Fadli, Bu, silakan. kalau saya puasanya setengah hari Bu, jam 12 saya makan, saya lanjut lagi Bu. Saya Oh dapat iya. pahalanya setengah atau tidak Bu? Gimana? Itu saya dapat pahalanya setengah atau tidak Bu? Dapat pahalanya. Insya Allah, Perempat itu. insya Allah puasa dari Ibnu niat berpuasa itu sudah mendapat pahala ya. Tapi kan itu artinya sedang belajar berpuasa ya. Dari sahur sampai dengan beduk zuhur itu kemudian membatalkan puasa
itu sudah belajar berpuasa. Kemudian melanjutkan lagi puasa sampai maghrib. Ya, usahakan nanti tahun ini puasa yang full ya, Ibnu ya. Ya, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi, Eko? Ya, Bu. Andaikan kita renang, Bu, kemudian kita nyelam, minum air sedikit, batal nggak, Bu? Itu termasuk batal ya, karena apa sudah masuk ke dalam mulut ya. Batal itu puasanya. Jangan-jangan Eko nih sengaja ya renang biar biar bisa minum ya. Panas, Bu. Ya, Panas ya, biar adem gitu ya. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Ya, kita lanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Ya, di sini ada hikmah puasa untuk kehidupan kita. Ada yang bisa membacakan hikmah puasa? Saya, Bu. Ya, boleh. Hikmah puasa untuk kehidupan kita. Puasa mengajarkan kita kesabaran, menahan hawa nafsu, dan empati terhadap orang yang kurang mampu. Ini juga membantu kita membersihkan jiwa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Terima kasih, Eko. Ya, hikmah Sama, puasa Bu. adalah puasa mengajar kita kesabaran, ya. Kesabaran menahan apa? Menahan hawa nafsu, menahan lapar, ya, menahan haus, ya, dan empati terhadap orang yang kurang mampu. Jadi, kita tuh merasakan apa yang orang lain rasakan. Bagaimana rasanya lapar, bagaimana menahan rasanya haus, gitu ya. Jadi, puasa itu eh, mengajarkan kita tentang kesabaran. Ini juga membantu membersihkan jiwa, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu puasa adalah hukumnya wajib, ya. Baik, kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Ya, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan tentang berpuasa. Ya, Ibu bacakan ya. Berpuasa merupakan ibadah yang tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga melatih pengendalian hawa nafsu, kesabaran, dan keikhlasan. Puasa membentuk pribadi yang lebih disiplin, peduli terhadap sesama, serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Selain manfaat spiritual, berpuasa juga mampu memberi dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental jika dilakukan dengan benar. Dengan demikian, berpuasa memiliki nilai yang menyeluruh, baik dalam aspek agama, sosial, maupun kesehatan, sehingga mampu membentuk karakter manusia yang lebih baik. Ya, puasa itu sebenarnya membentuk karakter kita untuk menjadi lebih baik terhadap apapun ya, terhadap beribadah kita, terhadap tentang kesabaran kita menghadapi bagaimana kita menahan hawa lapar, menahan haus gitu ya, menahan hawa nafsu gitu. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Sebelum ada penutup dan tugas. Tidak ada Tidak, pertanyaan? Bu. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan terakhir ada tugas. Nanti tugas ditulis di kertas, kemudian ya dikumpulkan di ketua kelas ya. Yang pertama adalah apa itu pengertian puasa, kemudian syarat berpuasa, yang ketiga hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang keempat adalah apa saja hikmah puasa. Ya, insya Allah semuanya bisa ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, bisa. Karena waktunya sudah kita mau selesai, ya nanti dikumpulkan di ketua kelas untuk PR ya, untuk tugas di rumah. Baik. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oh, baik. Ya.
Kalau gitu pelajaran kita tentang agama Islam bab puasa selesai ya. Nanti kita lanjutkan besok untuk bab selanjutnya yaitu tentang hikmah menolong sesama teman ya. Baik, anak-anak ibu tutup ya untuk pelajaran kali ini. Terima kasih semuanya karena sudah berpartisipasi ya, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.